Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kami juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah doa lawatan secara online. Mari kita nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Biarlah malam hari ini lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tak lepas dari kehidupan kita. Tuhan kita luar biasa, Dia sangat baik. Mari kita persiapkan kehidupan kita, hati kita, pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita mohon pimpinan Tuhan supaya hadirat Tuhan ada di tempat ini dan Roh-Nya berkarya buat kita semua. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh ada, kami boleh datang di tempat ini. Kami bawa segenap hati kami bawa segenap hidup kami. Kami mau persembahkan di hadapan-Mu, di hadirat-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadirat-Mu menjadi satu dupa yang harum, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ibadah kami serahkan di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Biarlah Roh-Mu berkarya buat setiap kami, Roh-Mu memenuhi setiap kami, dan biarlah kami sekembalinya pulang ke rumah kami masing-masing, kami boleh mendapatkan kekuatan baru, kami boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hari boleh berganti hari, musim boleh berganti, tetapi percayalah kasih Tuhan tidak pernah berganti. Kasih Tuhan tetap selamanya buat setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Namun Engkau selalu Tuhan memelihara setiap kehidupan kami. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra
Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini semusim berlalu. Semusim berlalu. Pujian ini menjadi pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu. Engkau selalu memelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih dan setia, Kasih-Mu, setiamu Tuhan, tak pernah layu dalam setiap kehidupan kami. Oh, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Kasih Tuhan yang tak terbatas itu Tuhan berikan kepada setiap kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu.
kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau terus bersyukur. Kami mau terus bersyukur buat segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdiri. Haleluya. Kita mau katakan, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, ku bersyukur padamu. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kehidupan kami. Kaulah jaminan hidupku. Engkau selalu ada Tuhan. Ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari Tuhan, lebih dari yang telah ku pikirkan. Ya Yesus, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya,
setiap kehidupan kami. Engkaulah jaminan dalam kehidupan kami Tuhan. Hati-Mu ada bagiku. Aku bersyukur Padamu Kami mau terus bersyukur Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Engkau yang mengasihi setiap kehidupan kami. Engkau jaminan dalam hidup kami Tuhan. Hati-Mu Hati-Mu ada bagi setiap bagiku. Yes, haleluya. Ku bersyukur padamu, Bersyukur Kau Tuhan yang mengasihiku.
tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, tetap kita menyembah Dia, karena Dia Allah yang layak kita sembah. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Tetap naikkan syukurmu kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak henti-hentinya kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Pertolongan-Mu tetap ada dalam hidup kami. Engkau tetap setia dalam hidup kami. Bahkan Engkau ada dalam segi kehidupan kami Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Seringkali kami melupakan Engkau. Seringkali kami tidak peduli dengan Engkau. Seringkali kami tidak setia dengan Engkau. Tapi Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang peduli setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya Engkau ada saat ini. Kami percaya Engkau mengurapi setiap kami. Kami percaya Engkau memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur biarlah pujian penyembahan kami naik di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, dan menjadi korban persembahan buat setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau terus ada di dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus ada di dalam kuasa-Mu.
Penuhi setiap kami. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi kami. Kinarala masyakarala marala marala marala. Kiarala marala 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 marala. Kiarala barala 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 barala. Kiarala barala barala basyakarala barala barala barala. Kiarala rarara sikirala barala 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 barala. Kiarala marala barala marala sikirala barala. Kiarala basikirala barala. Kiarala barala. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mau menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami memberikan kesempatan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami namakan Kristus, Tuhan kami bersyukur ya Bapa, kalau pada saat ini kami tiba bersatukan tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tibanya Tuhan kami akan memberikan persembahan buat Engkau. Biarlah persembahan ini ya Bapa menjadi berkat, menjadi yang terindah buat Engkau Tuhan, dan boleh menjadi doa harum di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat, biarlah Tuhan apa yang kami berikan buat Engkau itu semuanya ya Bapa yang benar menjadi yang terbaik sekali lagi buat Engkau Tuhan, buat kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan sekali kami serahkan persembahan buat Engkau. Haleluya, amin. Persembahan boleh dijalankan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, apapun persoalan dalam kehidupan kita, percayalah malam hari ini Dia Allah yang setia. Meskipun kita melewati badai, kita melewati persoalan pergumulan dalam kehidupan kita yang mungkin kita merasa berat, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tepat pada waktunya pertolongan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Ada amin. Haleluya. Kita akan naikkan pujian bahwa Yesus itu setia dalam hidup kita. Ya Yesus, berkali-kali Engkau menolong setiap hidup kami. Berkali-kali Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Engkau menolong hidup kami Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Mari kita sama-sama berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebagai suatu tanda, berkali-kali Engkau menolong setiap kami. Sebagai suatu tanda itu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang senantiasa menginginkan, merindukan untuk kami terus berhubungan dengan Engkau. Kami mengucap syukur Bapa, karena janji-Mu, Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kalau tahun 2024 ini Tuhan, sudah hampir masuk di penghujung tahun, Engkau menyertai begitu rupa. Kami percaya penyertaan-Mu terus sempurna atas setiap kami. Sampai tutup tahun Tuhan, bahkan sampai awal tahun, janji-Mu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau terus mengiringi kami. Engkau terus memang membuka jalan bagi kami. Terima kasih Bapa. Engkau sendiri akan menatang kami. Engkau setia. Engkau penuh kasih kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Berikan kepada kami hati, telinga seorang murid, untuk kami bisa mendengarkan pesan-pesan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau sungguh menjadi pelaku di dalamnya. Kami mau Tuhan Yesus, kami mau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, untuk tetap fokus kepada Tuhan, untuk tetap mencari Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena itu juga bagian kegirangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau urapi Tuhan, Kau urapi tempat ini. Biarlah semuanya itu berjalan seturut dengan-Mu Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mempersilahkan Engkau beracara sebebas-bebasnya di tempat ini. Terpujilah nama-Mu dari kekal dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudaraku. Apa kabar saudara? Puji Tuhan ya. Kalau di kamus bahasa Indonesia itu apa kabar? Baik ya saudara ya. Bersama Tuhan Yesus luar biasa. Seperti gitu ya. Tadi ada yang menyapa saya gini. Oh Bu Ami, lama ndak kesini ya? Lama katanya gitu. Dalam hati saya, ya lama. Memang semuanya itu harus siap dulu ya. Semenjak saya ditinggal suami, saya diajari anak saya untuk mandiri ya. Jadi harus mandiri, semua mandiri. Diizinkan pergi ke luar negeri. Biasanya kalau bawa koper, suami yang geret ya saudara. Saya hanya bawa tas tangan, lenggang kangkung. Tapi sekarang, karena mami harus mandiri, harus bisa mandiri. Saya bawa koper sendiri, bawa tas sendiri, semua sendiri. Saya mikir, aduh cek kesel ya. Transit suwe, cek kesel ya, saya tuh gini. Biasanya itu enggak kesel saudara ya, karena suami saya yang sering mendengarkan, nanti boarding, saya cuma mainan HP. Nanti saya terima SMS, saya bales, cuma gitu aja. Tapi sekarang, saya harus mendengarkan sendiri, kalau enggak nanti ditinggal pesawat saudara. Jadi saya harus mempunyai kesiapan itu sendiri. Saya harus terus belajar, Memang tidak mudah ya saudara. Saya terima pesanan kue juga ya. Saya terima pesanan kue. Kalau dulu misalnya kurang telur 5 gitu ya. Saya teriak, "Pak, kurang telur, berapa? 5." Langsung dia pergi beli telur saudara. Sekarang sudah saya hitung-hitung semua pas. Ini semua bahan-bahan pas. Tiba-tiba kurang. Aduh, saya gini ya. Cek nelongsoe dalam hati saya gitu. Tiba-tiba Roh Kudus berkata begini.
Aku Allah yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ada apa nelongso, katanya gini. Oh iya ya Tuhan, itu sebagai suatu tanda supaya aku sama Tuhan terus berhubungan. Tema hari ini itu saudara ya, yang saya dapat dari Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ini enggak tahu, tiba-tiba iPad saya rodok rewel saudara. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Yesaya 41 ayat 17. Kita baca bersama-sama, 2, 3, iya. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Ini adalah janji Tuhan saudara, ya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menjaga kita. Tuhan senantiasa memelihara kita. Pada waktu saya ditinggal oleh suami saya merasa sendiri, saya merasa tidak punya siapa-siapa. Setelah anak saya pulang, mantu saya pulang ke negaranya saudara ya, saya merasa sendiri di kamar. Suatu saat saya telepon sama gembala saudara. Saya nangis-nangis saudara ya. Terus gembala saudara gini, sekarang kamu masih melu katanya gini. Tapi memang tidak mudah itu, sudahlah. Nanti pelan-pelan kamu akan bisa melepaskan. Ya memang tidak mudah saudara ya. Karena apa? Itu teman seperjuangan ya. Mulai dari kita tidak punya apa-apa, sampai kita bisa berdiri dengan kaki kita bisa bersama-sama, kita bisa mengelola, kita bisa pergi bersama. Tapi kemudian mendadak gitu ya. Meninggalnya mendadak. Jadi saya merasa kehilangan, merasa nggak ada sapa-sapa gitu. Tapi Tuhan itu senantiasa mengatakan kepada saya, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku adalah suamimu saat ini katanya gitu. Oh ya Tuhan, kau suamiku Tuhan. Kau suamiku Tuhan, saya bilang gitu saudara ya. Saya terus menguatkan diri saya. Dari sini saya merasa sebuah kehausan. Saya lebih mengasihi Tuhan, saya lebih lagi mencari Dia. Di sini firman juga kata seperti itu ya saudara ya. Jadi orang yang miskin di mana kita itu tiba-tiba ditinggal itu merasa miskin kerohanian kita. Seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah tidak ada siapa-siapa. Kita kekurangan, tapi Tuhan katakan, di mana orang miskin mencari air yaitu Tuhan Yesus, sebuah air kehidupan. Dan tidak ada lagi lidah yang merasa kering dan kehausan. Karena apa? Tuhan yang akan terus menjawab doa-doa kita. Di mana kita mencari Dia, kita berhubungan terus kepada Dia. Jangan takut saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan, Dia tidak akan pernah membiarkan, ya. Jadi di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kuatkan hati. Kalau tahun 2024, mulai dari Januari sampai menjelang penghujung tahun, Tuhan katakan janjinya tidak akan pernah meninggalkan, ya, tidak akan pernah membiarkan. Pasti tahun-tahun ke depan kita pun juga akan dipeliharanya. Karena Tuhan tak sedetik pun meninggalkan manusia ciptaannya saudara. Tuhan setia menyertai umatnya sampai kapanpun. Jadi firman Tuhan pada hari ini menyatakan bahwasanya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mendengar, dan Tuhan yang tidak tinggal diam ketika anak-anaknya berada dalam sebuah kesulitan. Tuhan melihat setiap dari kita meskipun kita tidak mengutarakan pergumulan kita secara langsung, tapi Tuhan membaca setiap kesesakan kita. Tadi kan dikatakan pujian yang terakhir, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan, terus menolong saudara. Ya,
Kita diizinkan untuk apa? Melewati musim demi musim. Jadi dalam kondisi seburuk apapun, perlu diketahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya dan tidak pernah menelantarkan saudara dan saya. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan tidak mau meninggalkan saudara dan saya. Yang pertama, saudara ya, ada sebuah kerinduan yang besar yang Tuhan inginkan, apa? Yaitu bersekutu dengan Dia. Karena Tuhan menciptakan saudara dan saya, tujuannya apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, ya. Sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan itu senantiasa berhubungan intim dengan Adam, dengan Hawa, dan kemudian manusia jatuh dalam dosa. Manusia tahu, padahal sudah tahu dilarang sama Tuhan. Manusia itu tidak taat, manusia tidak setia. Tapi Tuhan itu setia. Tuhan itu mencari, ya. Mestinya kalau dia berbuat salah, dia mencari Tuhan, minta ampun. Tapi dia malah bersembunyi. Tapi di sini Tuhan itu mencari, ya. Adam, di mana engkau? Itu sebagai suatu tanda bahwa Tuhan menginginkan ada sebuah persekutuan yang intim, ya saudara ya. Dengan persekutuan yang intim karena apa? Manusia itu diciptakan segambar dengan Dia. Supaya ada apa? Hubungan terus menerus. Dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Meskipun kita jatuh bangun dalam dosa, tapi Tuhan itu tetap mencari kita. Tuhan itu mencari dengan apa? Menunggu. Supaya apa? Saudara bertobat. Ya. Bertobat. Untuk bisa apa? Berhubungan kembali. Untuk bisa bersatu kembali, saudara ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita merasa sendiri, kadang-kadang merasa kita nggak ada sapa-sapa seperti apa yang saya katakan tadi. Tapi kalau kita melihat bahwa Tuhan itu setia, perkatakan dengan iman. Bangun iman kita. Saya pun terus membangun iman saya. Kalau saya hitung mulai dari April sampai dengan Desember, 8 bulan saudara, saya terus bangun iman saya. Saya terus bangun, saya terus perkatakan. Saya mempunyai sebuah kerinduan. Kalau Tuhan punya sebuah kerinduan untuk berhubungan, mencari Adam, pasti Tuhan juga mencari saya. Saya katakan gitu. Tuhan kau mencari aku saat ini juga mau Tuhan terus bersekutu dengan Tuhan. Aku mau karena Tuhan itu adalah setia. Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan aku. Karena aku ini di mana nanti Tuhan untuk tujuannya memuliakan nama Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ya saudara. Ayat yang ke-7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kita ini, kalau mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, pada akhirnya nanti itu kita juga memuliakan Tuhan. Tuhan itu mau, Tuhan itu bergirang saudara ya. Tuhan tuh seneng gitu loh. Saya setelah sadar, saya kadang-kadang jengkel wifi rumah saya itu kadang-kadang tiba-tiba mati. Jadi saya tidak bisa ngikuti siaran gembala yang pagi itu. Saya pernah diajari sama suami saya dijabut. Sudah tak jabuti, kadang tak jabuti semua saudara ya, tak tunggu gitu, tak pasang-pasang lagi, tapi kok tidak bisa salah gitu ya. Saya sampai gini. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ini yang mana ini? Saya itu gini. Terus saya itu digerakkan untuk menjabut yang sebelah sini. Sudah tak jabut gitu ya. Tak masukin lagi. Dah Isa.
Terus kemudian saya mulai masuk di siaran gembala. Tiba-tiba hilang, saudara. Ya, saya gini, oh sudah, Tuhan maunya gimana? Berarti saya duduk ya, duduk saya itu muji Tuhan. Jadi saya ngambil gitar, saudara. Kalau Bu Evi, kalau di siaran gembala dia bisa gitar dengan bagus ya. Kalau saya enggak tahu kunci apa, pokoknya tak gonjreng, saudara ya. Yang penting apa? Bunyi gitarnya. Dan saya bisa nyanyi, misalnya tonggoku itu krungu gitu ya, saya di dalam kamar itu misalnya denger iku lagu apa gitu, gak podo, saya ndak pusing podo gak podo, yang penting aku nyanyi. Tapi dari situ saya merasakan kepenuhan, saya merasakan sebuah kebangkitan seperti gitu ya. Saya merasa bahwa Tuhan itu ndak meninggalkan, itu ternyata benar ya. Saya tadi sempat cerita sama Bu Evi, ketemu sama teman. Loh Bu Ami sama siapa? Loh saya kan sendiri. Enggak, bilang aja sama bapak. Loh suami saya sudah meninggal. Bilang aja sama bapak tapi tidak kelihatan. Oh ya, untuk menyenangkan gitu ya saudara ya. Karena dia dari seberang seperti gitu. Tapi dari situ saya belajar. Saya bersama Tuhan Yesus. Saya bersama Tuhan Yesus. Saya menang. Sampai pada akhirnya saya bisa bangkit. Saya bisa diundang khotbah. Saya mulai terima, sebelumnya saya tolaki saudara ya. Saya tolaki karena saya merasa tidak siap gitu loh. Tapi begitu saya mulai bangkit, saya mulai bisa tumbuh kembali. Saya mulai percaya Tuhan nyata, Tuhan tidak pernah ninggalkan, Tuhan itu ada. Di situ saya mampu berjalan. Saya terus mulai kayak Pak Darso, ayo Bu Ami, waktunya rekaman, katanya gini. Ya rekaman, saya gitu. Terus ada yang minta doa, ada yang konseling seperti gitu. Saya mulai diajak pelayanan peperangan kembali. Saya mulai jalan di situ ya saudara. Dari sini saya percaya. Ternyata apa yang kita lakukan itu, di mana Tuhan mau berhubungan, tujuannya kita juga untuk memuliakan namanya. Namanya mau diagungkan, namanya mau apa? Ditinggikan. Seperti gitu. Yang kedua, mengapa Tuhan itu tak mau meninggalkan kita? Karena itu adalah janjinya saudara. Dikatakan di dalam Yosua 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah suatu janji yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara mempunyai permasalahan apapun, entah itu keuangan, ya, entah itu masalah rumah tangga, entah itu masalah pekerjaan, percaya saudara. Percaya terus, percaya dan bangkitkan iman itu. Percaya terus. Jangan pernah berkata, kok belum ya? Ingat, Tuhan itu tahu semuanya. Tuhan itu mengerti. Kalau Tuhan katakan dia tidak akan meninggalkan, pasti itu tidak akan meninggalkan. Buktinya apa? Nyata saya saudara. Ya, saya. Kalau misalnya saya di rumah ada anak saya tidak masalah, masih ada hiburan ya, bisa ngobrol. Ini saya tidak ada saudara. Saya masuk kamar sendiri, ya. Kan ada sebuah pujian tuh, masak sendiri, nyuci sendiri. Loh itu saya jalani sekarang saudara ya. Kalau dulu saya tidak pernah gitu loh. Tapi sekarang akhirnya saya gitu. Karena apa? Anak saya setiap hari telepon, Mami harus mandiri. Saya kadang-kadang pernah marah ya gini. Sakjane sing tadi anak iku dhek tak aku ya. Saya itu gini ya saudara. Kok kebalik gitu rasanya. Tapi saya mulai belajar. Saya terus belajar. Ini tak lus dodoku saudara ya. Oh ya, anakku itu maunya bagus ya. Maunya baik seperti gitu. Katanya gini, harus les bahasa Inggris. Oh gitu ya. Iya, masa ndak bisa ngomong. Loh, Mama bisa baca, bisa ngerti. Nek nggak ngerti translate Google. Ndak, harus les, harus bisa ngomong. Jadi saya les saudara ya. Saya les.
nanti ujian. Ini waktunya ujian saya tidak masuk karena sering hujan di rumah saya, hujan angin. Jadi saya telepon gurunya, saya ngomong, I'm sorry Mr. Vincent, saya bilang gitu, saya nggak bisa ikut ini bla 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 gitu. Oh no problem Mas Ami, ya wis gitu ya. Sahabat, saya di sini terus mikir, oh Tuhan itu juga mengajar kita. Kalau Tuhan itu mengatakan bahwa dia janji tidak pernah meninggalkan, itu berarti ada sesuatu di dalam kehidupan kita, ya. Untuk apa? Kita bergantung penuh kepada dia. Bahkan di dalam kitab Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan dan sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan. Itu adalah suatu janji yang harus kita pegang dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita merasa sendiri, kita merasa tidak ada apa-apa, kita tidak bisa seperti gitu ya saudara ya. Kita percaya Tuhan engkau ada dan engkau nyata. Saya kalau misalnya naik sepeda motor gitu. Kalau dulu saya tidak pernah naik sepeda motor saudara ya. Saya akhirnya belajar naik sepeda motor. Saya untuk misalnya beli deket-deket itu naik sepeda motor. Saya nggak ngerti belnya yang mana sepeda motor itu. Saya tahunya starter sama jalan. Terus saya gini, lampune sing endi, saya itu gitu ya. Kan sudah agak maghrib gitu. Saya akhirnya panggil Pak parkir. Pak, sakjane iki sepeda motor iki apa ya Pak? Loh, Cik, sing duwe sampean tak aku katanya gini. Loh ya bener ya. Enggak, aku nggak tahu numpak saya tuh. Aku nggak ngerti Pak, endi ya, belen di, ditelusuri sama DE, gitu. Oh ini Cik ya, oh ya wis. Jadi sampai sekarang tak pegang kalau itu bel saudara ya. Jadi kalau saya pas lewat, saya seperti orang India, tin gitu, tin gitu, kadang noleh gitu. Pikir saya mau lewat gitu ya, seperti gitu. Lah, terus lampu juga gitu, sampai diajari. Ini ya Cik ya lampunya, oh ya, kayak gitu. Saya sampai mikir gini, aduh Tuhan cek nemennya aku gitu ya, beneran aku harus mandiri. Mosok lampu aja nggak ngerti saya itu gitu. Pernah lampu ini ya saudara di kamar itu mati. Waduh Pak, cepet sih kamu tuh pergi. Lihat ini lampunya mati, ya apa caranya ini? Tiba-tiba murup saudara. Wah kok ya wedi mari ngono saudara. Saya akhirnya takut saudara ya. Loh murup dewe lampune. Waduh. Pak, ojo cedek ya Pak, wis surga toh Pak, saya tuh gini, murup lah, oh Tuhan Yesus terima kasih Tuhan, lampunya gak sido mati yo, saya tuh gini ya, jadi nervous saudara. Tapi dari situ anak saya nanti kalau saya WA gitu ya, dia gini, mandiri, nggak pernah dia tuh jawab gini, oh ya mama gini, cek lego gitu, nggak pernah, ingat mandiri, oh ya nih mandiri nih ya. Jadi saya itu belajar mandiri sampai wolong wulan nih saudara ya. Ternyata mandiri itu abot saudara. Ternyata mandiri itu abot. Biasanya enak gitu ya, tinggal bengok gitu. Sekarang enggak. Tapi dari sini Tuhan tuh mendidik supaya kita kuat. Kalau Tuhan itu katakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan, berarti mata Tuhan itu mengawasi, karena firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Tawareh bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mengawasi orang baik dan orang jahat. Berarti dari sini Tuhan pun juga mengawasi saya. Di mana saya membutuhkan dia, sewaktu-waktu saya butuh, Tuhan itu hadir, Tuhan itu nyata. Banyak orang mengatakan Tuhan itu di mana? Tapi Tuhan itu ada di sini saudara. Bagaimana kita menggerakkan Tuhan sekarang? Saya gitu, tak gerakkan Tuhan. Ayo Tuhan. Saya percaya, begitu saya bengok, Tuhan itu ngetekna lampu be saudara ya. Langsung lampunya murup gitu. Tapi pertama bojoku sing tak seneng. Tapi kemudian kata Tuhan, iki lho murup kata gitu. Sampai sekarang murup saudara. Saya sampai gini, Tuhan terima kasih. Ajaib. Aku belum sanggup loh Tuhan lampunya mati. Saya tuh gini ya. Tapi pada waktu menantu dan anak saya mau pulang,
dia tahu kalau saya nggak bisa apa, kayak misalnya listrik itu bagaimana cara nyatetnya, air juga bagaimana, langsung saya bilang, Mam, come here. Oh iya. Terus nanti dia ngomong sama saya kan nggak ngerti. Dia tulis di Google Translate bahasa Indonesia, kasihkan saya. Oh iya, ambil ondo katanya gitu. Ya wes tak coba ondo. Terus saya diajari naik. Saya enggak seperti dia ya. Kalau orang barat itu mungkin kalau naik ondo, ini semua harus terpasang rapi, berdiri jejek gitu. Saya masih rodok mereng, tak tumpah, gak apa-apa loh saudara ya. Aku naik gitu. Tapi kalau orang sana enggak boleh, jatuh katanya gitu ya. Aduh, cak rewele batinku ya. Dah, saya diajari ini. Ya wis, lega saya. Begitu meteran air. Kalau orang sini, kalau misalnya meterannya kotor, kan cuma diesek-esek gini ya saudara ya, ditiup, nah gitu. Kalau dia enggak, saya esek-esek gini, no, katanya gini, batinku apa? Gak apa-apa iki, saya gitu. Dia langsung tangan saya dipegang gini saudara. Pikirnya gini, kita tangannya ngelitik apa ya apa gitu ya. Langsung dia masuk cari, enggak tahu golek kuas saudara. Kuas. Gak pakai ditiup, kuas sampai bersih. Saya dikasih tahu. Oh iya, dikasih tahu ini kuas. Oh iya itu kuas. Oh berarti suruh nguas saudara ya. Dalam hati saya gini, aku lambe bojoku gak ada kuas-kuasan. Tak gosok ngene ditiup langsung difoto wis jadi ya saudara ya. Tapi orang bule sama orang kita itu beda. Dia terlalu bersihan, dia terlalu selektif, dia ngajari bener. Di situ saya mulai belajar juga. Oh, kalau naik ondo ndak boleh kayak gini, nanti patah tulangnya katanya gitu. Kita ini kadang-kadang sembrono saenake. Di situ saya belajar yang namanya mandiri itu saya hati-hati sekali. Di sini Tuhan itu mengajarkan bahwa sekali-kali tidak pernah membiarkan dan tidak meninggalkan. Berarti Tuhan itu juga menjelajah dan mengajari kita, matanya melihat kita, mengajari kita satu persatu melalui apa? Roh Kudusnya. Jadi kalau kita berteriak, saya sekarang kalau berteriak saudara, Roh Kudus, aku ndak ngerti milih buah sing apik ya. Biasanya kan saya ngomong sama suami saya, iki apik ya Kak? Sama dia dilihat-lihat gini, oh kurang apik iki mah, kurang tuwek. Nek tuwek itu kayak gini. Tapi saya sekarang ngomong sama Roh Kudus, Roh Kudus ini gimana? Tiba-tiba ada bersuara, pilihin yang sebelah itu. Saya coba pilih, saya bawa pulang, saya buka, oh benar. Jadi dari sini belajarlah sama Roh Kudus. Kalau dia berkata dan dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan, pasti saudara akan dituntunnya satu persatu. Apapun yang saudara kerjakan, kalau saudara bertanya, saudara pasti dituntunnya. Oleh karena itu, buka telinga, buka semua panca indera kita. Di mana Roh Kudus itu berkata-kata, kita itu siap. Jadi jangan gopoh dewi ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya gopoh sendiri, saya bingung sendiri. Tapi setelah saya banyak belajar, saya mulai banyak diam ya. Saya terus mulai merenungkan gini, kalau dulu waktu ada suamiku, aku gak tahu gopoh, aku langsung bisa pasang anten denger Engkau Tuhan. Tapi begitu suamiku ndak ada, aku gopoh karepku dewi, kamu ndak mau bicara. Tapi begitu aku mulai tenang, frekuensi mulai aku arahkan lagi. Di situ kamu berkata-kata. Di situ saya mulai diam dan Tuhan itu berkata, aku tidak meninggalkan kamu. Aku tidak membiarkan kamu. Oh gitu Tuhan. Akhirnya saya dapat ayat-ayat saudara. Itulah saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu setia mengasihi dan menyertai kita. Tuhan adalah Allah yang setia pada janjinya saudara. Dia tidak akan terus menyertai perjalanan kehidupan kita. Dalam arti kalau kita sering jatuh bangun terus kemudian dia itu diam, tidak. Tapi Tuhan itu sedang menunggu kita di mana kita itu mau datang lagi kepadanya. Kadang-kadang kita itu berbuat dosa, ya. Dengan apa? Perkataan.
Kadang-kadang kita itu berbuat dosa dengan apa? Sikap. Tanpa kita sadari kita melakukan semuanya itu. Tapi dari sini, kalau kita sadar, kita ada Roh Kudus, kita langsung bertobat, kita langsung minta ampun. Itu adalah sesuatu tanda kita memuliakan Tuhan. Sebagai suatu tanda kita apa? Sungguh-sungguh kita mempunyai hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Tuhan menanti kita untuk datang itu kepadanya. Jadi kalau kita itu bertobat, Tuhan itu nunggu, saudara. Ya, Tuhan itu nunggu. Aduh, anakku, kamu bertobat. Dia sangat senang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Tuhan pun juga memberikan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Di mana kita berbuat dosa, supaya kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Kita beroleh hidup yang kekal, kita yang aman, kita yang damai, kita bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita hargai juga. Tidak hanya kelahirannya di mana Christmas hadir, Yesus lahir, tapi juga nanti pada waktu kita merayakan Paskah, kematian Kristus di kayu salib, itu adalah sebuah poin penebusan, karya penebusan yang luar biasa yang diberikan kepada saudara dan saya. Supaya apa? Kita terhapus, dosa-dosa kita itu terhapus. Bukan berarti terhapus terus kita ayem-ayem, kita tenang-tenang. Kita harus tetap melakukan bagian kita, saudara. Kita harus bekerja untuk Tuhan. Kita harus melakukan semua yang baik untuk Tuhan, untuk tujuannya menyenangkan Dia. Dan kalau misalnya saudara ya, Tuhan itu saudara sudah berdoa, saudara sudah dalam arti datang kepada Dia, dan saudara seperti apa yang saya katakan tadi, Tuhan kok lama tidak jawab. Kadang Tuhan izinkan itu supaya ada proses, ya, proses. Tadi saya di kantor bersama dengan Bu Evi ngomong-ngomong tentang proses, ya. Jadi kalau beli kerdus gitu ya, kalau dulu saya, kalau misalnya pesenannya 10 ya tunggu 10. Kalau kurang saya tinggal berteriak, oh kurang Pak kerdus di belanja suami saya gitu ya. Tapi kalau sekarang saya pesenannya 10, saya beli 20. Tiba-tiba mendadak pesanan datang, saya sudah siap. Kadang-kadang numpuk, waduh proses ini. Karena apa? Uangnya mestinya disalurkan ke tempat lain, akhirnya cuma beli kerdus. Jadi kita dari sini, saya ngomong sama Bu Evi ya, kita ini diproses untuk apa? Belajar berhikmat, kita belajar bersabar, seperti gitu ya. Kadang Tuhan izinkan suatu proses di dalam kehidupan kita, ya. Kita merasa di dalam sebuah perjalanan kehidupan seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kita dan apa itu Tuhan tidak mengikuti keberadaan kita. Tuhan kadang-kadang itu diam. Tapi kita harus percaya bahwa rencananya itu selalu indah. Tuhan izinkan proses itu terjadi supaya kita mempunyai karakter rendah hati. Supaya kita mempunyai karakter sabar, saudara. Supaya kita tetap berhikmat, ya. Kalau kita berhikmat itu kan ada sebuah kata-kata gini, bagaimana nanti cara menyelesaikannya? Kan seperti gitu ya. Bagaimana nanti kalau misalnya yang pesen kue itu tiba-tiba mendadak ada. Berarti aku harus mempunyai sebuah persediaan untuk supaya nantinya menjadi enak. Itu sebuah proses yang harus kita jalani ya saudara ya. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi untuk membentuk apa? Iman kita. Kalau kita melihat sebuah contoh-contoh di dalam Alkitab, Esther saudara ya, dia diproses sama Tuhan. Meskipun pada akhirnya nanti dia itu menjadi ratu ya di negeri Persia itu, tapi dia diproses mulai dari kecil, dia dipisahkan oleh keluarganya, saudara ya. Untuk apa? Dia masuk di dalam suatu kerajaan dan dia dipisahkan oleh semuanya. Dia mengalami itu kesendirian. Itu sebuah proses. Yusuf mempunyai sebuah proses. Mestinya dia enak sama bapaknya, ternyata kemudian dia dipisahkan. Gara-gara apa? Jealous ya, iri tentang jubah. Dari situ Yusuf tetap menjaga hatinya.
Hati dipelihara dengan sungguh-sungguh. Tujuannya apa? Supaya dia punya kedekatan terus dengan Bapaknya di surga. Karena dia mempercayai suatu janji yang Tuhan berikan bahwa dia akan jadi penguasa. Dia tekuni, dia meskipun mendapatkan sebuah aniaya, dia tetap jagai hatinya. Sehingga pada suatu saat, perjalanan kehidupan daripada Yusuf, meskipun dia itu masuk di penjara, dia tetap berbuat baik. Meskipun dia dilupakan, ya, dalam arti sudah bisa mengartikan mimpi. Padahal dia sudah pesan, nanti kalau kamu sudah bisa ketemu raja, ingat aku. Oh beres katanya gitu. Ternyata apa? Dilupakan. Dia tetap menjaga hatinya, dia tetap pelihara itu dengan baik. Sampai suatu saat Yusuf dipanggil oleh raja untuk bisa mengartikan mimpi. Dan dari situ mulailah tampak apa yang selama ini perjalanan Yusuf itu dari kehidupannya yang pahit, kemudian dia menjadi penguasa. Dia tidak merasakan kepahitan itu, saudara. Pada waktu saudara-saudaranya itu berkata, mungkin nanti kamu akan membalas. Tapi Yusuf berkatakan, di dalam Kejadian pasal 50 kalau saudara baca, Yusuf mengatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tapi itu semuanya untuk tujuan baik, yaitu apa? Memelihara sebuah bangsa yang besar. Dari sini saudara, Tuhan itu kadang izinkan proses di dalam kehidupan kita. Seperti apa? Kalau Tuhan itu mengambil kayu, tidak hanya sebatang kayu, tapi kayu itu dibentuk untuk menjadi apa? Ukir-ukiran yang indah. Bejana dibentuk untuk menjadi periuk yang bagus. Saudara dan saya diizinkan sebuah proses di dalam kehidupan. Tujuannya apa? Kita tetap bersabar, kita tetap punya kerendahan hati. Melalui hal kerendahan hati itu saudara, ada sebuah ganjaran yang Tuhan berikan. Di dalam Amsal 22 ayat yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kekayaan dalam hal apa? Secara spiritual kita mempunyai hubungan seperti apa yang saya katakan tadi. Karena kerinduan Tuhan, ada sebuah hubungan yang manis, hubungan yang intim dengan Dia. Dan kehormatan, kita akan dijagai, kita akan dipelihara, kita akan tetap dihidupi. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Tuhan akan mencukupkan semua. Jadi kalau saudara butuh apapun, jangan pernah berkata, kok cek suwe nih, kok cek soro nih. Tapi katakan, Tuhan, semua ini baik, ya, semua ini baik. Pada waktu detik-detik suami saya mau meninggal itu saudara, saya ada sebuah pujian, semua baik, semua baik. Dan lagu itu saya dapatkan 2 minggu sebelum suami saya dipanggil pulang. Saya mendapatkan 4 hal. Jaga hati, Ami jaga hati, jaga pikiran, jaga kesehatan, jaga iman. Saya nggak ngerti saudara. Terus muncul lagu, semua baik, apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Saya waktu itu nggak ngerti. Saya waktu Paskah, saya khotbahkan itu saudara. Tapi ternyata itu untuk saya. Setelah suami saya berpulang, saya baru sadar. Saya nggak boleh nyalahkan Tuhan. Meskipun dia berpulang sangat mendadak. Ya, dia makan kemudian kena serangan jantung. Terus kemudian saya mulai bangunkan dia masih nafas dan saya ngomong gini, Pak, Tuhan itu baik. Iya mah, Tuhan itu baik. Tahu-tahu kelek saudara, enggak ada. Saya sampai gini, teriak, Pak, kok coba tinggal loh Pak. Yang sudah enggak ada nafas, tahu-tahu nafas lagi saudara. Mungkin sudah gitu ya. Begitu saya teriak, masuk lagi saudara gitu ya. Saya sampai gini, panggil Pak RT. Loh, Bu, tadi kan sudah enggak ada nafasnya. Ini tiba-tiba detaknya ada lagi. Iya, ambulannya mana? Langsung ambulan datang, diangkat ke rumah sakit. 15 menit pertama saudara, mesin-mesin yang jalan itu dit gitu ya. Saya cuma berdoa.
Tuhan, aku percaya dia akan hidup, dia akan hidup. 15 menit kedua, saya dipanggil. Bu, di BCI ya. Aduh, hilang hatiku saudara ya. Tit, tit, tit gitu. Temenan hilang saudara. Saya mau jerit, tak delok, akeh pasien. Jadi gak sidon jerit aku saudara. Tapi dari sini, saya belajar. Saya terus belajar. Dari pujian tadi, ya, yang saya dapatkan. Waktu itu saya pernah marah sama Tuhan. Saya ngomong gini, dalam doa saya. Saya kalau Tuhan utus pelayanan, saya ndoano orang Tuhan ngomong tak sampai no. Lho iki lho tak takoni, bojoku kena opo? Tuhan ndak jawab. Saya pernah putus asa. Saya pernah menyendiri. Sampai suatu saat saya mendengarkan khotbahnya Pastor Amos Jayaratnam, ya. Dia ngomong gini. Waktu itu saya diutus Tuhan pelayanan. Saya pelayanan. Saya enggak dikasih tahu kalau istriku mau meninggal. Tiba-tiba di dalam pelayanan saya dikabari kalau istriku meninggal. Saya mulai marah, saya renungkan. Saya langsung ke tempelak, iya aku iya, kata gitu ya. Tiba-tiba Pastor Jayaratnam itu gini, Pastor Amos. Ternyata Tuhan itu mau supaya kita itu apa? Tetap berhubungan dengan dia, bergaul dengan dia. Jadi tidak memikirkan hal-hal ini. Terus saya mulai mikir saudara ya, mulai mikir. Kalau seandainya saya dijawab waktu itu, mungkin saya tidak butuh Tuhan. Saya cuma, ayo Pak, semangat Pak, semangat. Saya cuma terus memompa suami saya. Tapi dari situ saya mulai belajar, saya mengatakan gini, Tuhan ampuni aku. Aku sudah kamu peringatkan, jaga hati, jaga pikiran. Berarti aku tidak boleh nyalahkan Tuhan. Maafno aku ya Tuhan, ampunono aku ya Tuhan. Tuhan baik, semua baik Tuhan. Apa yang kau perbuat dalam hidupku, semua baik, semua baik. Terus akhirnya saya gini, jaga kesehatan, tak cek saudara ya. Seumur-umur saya tidak pernah periksa darah saudara ya. Saya tidak pernah periksa darah, saya periksa darahnya itu di mall-mall dulu ya. Yang bayar 50, 85 gitu ya. Kalau suami saya laboratorium. Karena apa? Saya mengasihi dia. Karena dia ada diabetes, saudara ya. Saya selalu jaga makannya dia. Saya selalu jaga, kadang-kadang saya teriak-teriak, ojo makan iki, ojo makan itu. Tapi kadang-kadang dia nyuri-nyuri juga, saudara ya. Nyuri-nyuri gitu ya. Saya berharap yang diabetes di sini tidak nyuri-nyuri gitu ya. Ya. Kalau suami saya nyuri-nyuri, saudara ya. Nanti ada ting es dicuri gitu ya. Dan delik-delik saya cari kemana bojoku gitu. Loh, Pak kamu tuh nggak boleh makan, gue makan aja saya gitu. Saya sampai gini, aduh ya apa sih bojoku gitu ya, kayak gitu. Saya terus jaga, jadi saya tidak pernah periksa darah. Suatu saat saya mau ngetes, apa sih Tuhan itu ngomong apa ini kok? Apa saya harus jaga kesehatan? Tak tes no saudara, nak laboratorium. Kebetulan teman saya bilang gini, nah host diskon, mestinya 1.500.000 jadi 300. Temenan tak? Iya, ayo. Download aplikasi, temenan saudara. Akhirnya saya pergi nahos ya. Ternyata saya kena prediabetes 6.1. Saya kaget. Saya seumur-umur enggak pernah kena yang gini-gini, tiba-tiba kok kena saya itu gitu ya. Saya makan ya enggak ceroboh seperti suami saya. Tapi kok saya kena prediabetes. Saya terus ngomong gini sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Suatu nasihat, jaga kesehatan. Aku jaga mulut saya aku Tuhan. Ya, jamu jarak, jaga mulut jangan rakus. Jadi saya akhirnya jaga mulut. Terus November kemarin saya periksa lagi sudah turun, ya, jadi 5.9. Dokternya bilang gini, Ibu bisa turun lagi ke 5.6. Iya dok, saya sekarang minum jamu jarak. Loh, yang biji-biji itu katanya gini. Oh enggak, bukan biji-bijinya. Jamu jarak itu, saya gitu. Kenapa?
jaga mulut jangan rakus. Saya bilang gini, oh ya betul katanya gitu. Bisa turun nanti dari 5.6 normal. Karena apa? Dari apa ini keturunan ndak ada. Ini hanya pola makan. Jadi dijaga baik-baik katanya gitu. Itulah saudaraku yang dikasih Tuhan. Jaga iman. Ternyata imanku lumpuh ya. Ditinggal bojo lumpuh. Tuhan itu saking sayangi, Tuhan itu saking kasihnya, Tuhan itu setia kepada kita, kepada saudara dan saya. Jauh-jauh hari sudah diperingati. Saking manusia ini kadang-kadang sih enggak ngerti. Seperti saya enggak ngerti, saudara. Akhirnya saya paham, saya mengerti. Dari sini saya mulai belajar. Terima kasih Tuhan. Kalau tahun 2024, Januari sampai menjelang Desember, tutup tahun, engkau tidak meninggalkan aku. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tahun 2025, penyertaannya sempurna. Tidak usah takut. Dunia mengatakan, saudara ya, dunia mengatakan tahun 2025, tahun ke-8. Tapi saya dapat tahun 2025 dalam doa saya, tahun kebaikan. The year of God's goodness. God's goodness gitu ya. Tahun kebaikan. Jadi tahun kebaikan Tuhan. Di mana tahun kebaikan Tuhan? Saya dapat di dalam Maleakhi 3 ayat 18. Ayo sebagai penutup saudara. Ya. Maleakhi 3 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. Sudah? Maleakhi 3. Ya. 18. Sudah kita baca ya. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Berarti Tuhan membedakan tahun 2025 ada sebuah perbedaan yang Tuhan berikan. Kalau saudara benar-benar menyembah Tuhan, saudara akan dimuliakan Tuhan. Sesusah apapun tahun 2025, saudara akan dibuat bangkit. Semua sumber-sumber akan dibuka oleh Tuhan. Jangan saudara takut. Dunia mengatakan gelap, tapi kita percaya Yesus itu adalah terang. Di mana ada terang di situ, kegelapan itu berlalu. Percaya itu saudara. Saya dapat itu. Saya sampai nangis. Tuhan terima kasih. Ada hal-hal yang Tuhan juga berikan. Tetap jaga hati. Ada hal-hal yang Tuhan berikan. Kalau kita melakukan semuanya, jangan untuk manusia, tapi sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tuhan juga katakan, kalau kamu menabur yang tulus, menabur yang ikhlas. Jangan kamu kalau menabur terus kamu hitung. Karena kamu adalah orang-orang yang dibedakan. Kamu adalah orang-orang yang dibenarkan sama Tuhan. Sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan Tuhan katakan juga yang terakhir. Mengucap syukur. Semuanya baik. Semuanya baik. Saudara akan dapat melewati semuanya itu. Dengan luar biasa. Saudara akan dapat berkat yang luar biasa saudara. Mari tutup Alkitab saudara. Sungguh kami memuji-Mu Bapa, kami menyembah-Mu dan kami meninggikan Engkau. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Itu adalah suatu janji yang Kau berikan kepada kami Tuhan, dengan suatu tujuan supaya kami tetap punya hubungan yang manis dengan Engkau. Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Apapun yang kami perbuat dan kami lakukan itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu beri kami hati yang untuk terus takut akan Tuhan. Beri hati yang sabar. Beri hati Tuhan untuk terus mau dibentuk oleh Engkau. Karena sebuah pembentukan itu akan indah.
pada waktunya akan indah bagi kami, dan kami akan terus meninggikan Tuhan, kami akan terus memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang dahsyat yang akan Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami telah dapat melewati Tuhan sebuah lembah kekelaman yang Tuhan izinkan kami dapat melewati. Mulai dari bulan Januari sampai dengan menjelang Desember, ada sesuatu karya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya itu baik, semuanya baik Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami, biarlah semuanya untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terpujilah namamu dari kekal dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Horawa sekera sokenamuku. Tuhan juga berkati Ibu Evi Tuhan. Berkati dengan kesehatan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Kalau dia saat ini Tuhan merasa letih, Tuhan biarlah darahmu terus tercurah dan mengalir. Darah yang penuh oksigen dan juga vitamin-vitamin itu mengalir ke seluruh tubuh Bu Evi. Dipompa Tuhan melalui jantung dari bilik kiri ke bilik kanan. Tuhan, terus Tuhan, darah itu yaitu darahmu sendiri yang terus akan memberikan asupan-asupan sehingga Bu Evi menjadi sehat. Dan kiranya Engkau juga sumbang tangan Tuhan atas sumsum tulang belakang Bu Evi. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sumsum tulang belakang menghasilkan zat antibodi yang luar biasa dan mengalir ke seluruh tubuh sehingga kekuatan dan pemulihan itu terjadi atas Ibu Evi. Begitu juga akan jemaatmu di tempat ini. Engkau sendiri yang akan mengurapi, Engkau sendiri akan memberkati, Engkau sendiri akan menuntun mereka semua. Dan juga para pengerja, berikan kesatuan dan kesatuan hati Tuhan, persatuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena melalui kesatuan dan persatuan, maka di tempat ini akan ada hadirat Tuhan yang luar biasa, akan ada kekuatan, akan ada kekuatan yang luar biasa. Ada mujizat terjadi terus di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kesekenako makana yang sakit itu akan Tuhan sembuhkan. Oh, di dalam mata masikana makana mata kasekena korate kasekena maka lakana makana mukana mutuku sokono muku. Kami percaya keajaiban demi keajaiban ada di tempat ini. Orang pincang, orang terpelecok akan bisa berjalan bahkan berlari kencang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang susah dan terbelenggu dihiburkan dan dilepaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati juga Pak Tanto Tuhan, berkat kesehatan yang daripada Tuhan, kasih anugerah kemurahan yang daripada Tuhan. Berkati juga anak mantu cucu Bu Evi. Tuhan berkati, kalau dia rencana mau pergi Eropa, berikan cuaca yang baik Tuhan. Di dalam nama Yesus, berikan perlindungan-Mu Tuhan. Kawal dia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Surah sekenamaka lakanamukanamukonu kerasokinamuku. Jauhkan dari segala bara bahaya. Perlindungan-Mu total sempurna untuk putra putri dan juga Tuhan cucu-cucunya daripada Pak Tanto dan Bu Evi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan dari kekal dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya, amin. Saya kembalikan. Mari kita bangkit berdiri. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah memperkuat iman kami. Terima kasih Engkau sudah memberi kami kesehatan yang baik. Engkau sudah memberi kami ekonomi yang baik. Engkau sudah memberi kami hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia dengan baik. Berkati kembali hamba-Mu Ibu Ami di dalam kesendiriannya sehari-hari. Ia bersama Engkau Bapa. Engkau setia. Engkau memberi kekuatan kesehatan sehingga Bu Ami dapat berjalan bersama Engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit pada hari ini. Kami percaya Engkau sudah menyembuhkan mereka. Bahkan mereka yang sedang dalam perjalanan untuk observasi kesehatan, Tuhan sertai sehingga hasil mereka baik adanya. Kami percaya karena Engkau menghendaki kami berkemenangan dalam kesehatan, mempunyai kekuatan untuk menjadi pemberita Injil. Malam hari ini kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.